Sorry. Masih harus pesan kebutuhan dapur tadi. Yuk kita mulai. Oke, slide in. Action. Hai, saya Mary Riana. Saya seorang entrepreneur, investor, dan juga content creator. Apa sih rahasia Miss Mary bisa jalan hidup seperti ini? Lakukan yang terbaik. Jangan setengah-setengah. Sama seperti yang saya lakukan. Sorry. Saya lagi syuting nih. Iya, thank you ya. Sorry ya. Yuk kita lanjut lagi. Seperti saya bilang, dari sejak tahun 2002, waktu itu saya bekerja. Saya juga sebagai istri dan juga ibu dari 2 orang anak. Dan tentu saja semua harus selalu dilakukan secara bersamaan. Dan tetap harus memberikan yang terbaik. Dan ketika kita selalu memberikan yang terbaik, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan baik yang menempel terus dalam keseharian kita. Dan kebiasaan baik itulah yang nantinya akan mendatangkan nasib yang baik. Tentu saja untuk melakukan yang terbaik setiap saat nggak mudah. Pasti akan ada tantangan dan juga masalah. Nah, ketika itu datang, jangan dibiarkan. Ya seperti ini, masalah kecil aja tapi kalau dibiarin keinjek, waduh sakitnya luar biasa. Tapi tenang aja, setiap masalah pasti ada solusinya. Entah itu tunggu dulu atau bisa langsung. Atas nama Mary Riana. Iya betul. Baik, terima kasih. Makasih. Sama seperti titipku, ini solusi andalan saya banget untuk kebutuhan dapur. Hampir setiap hari saya selalu ada kesibukan. Seminar, meeting, syuting. Tapi buat saya, keluarga nomor 1. Apalagi soal kesehatan. Dulunya suka nggak sempat untuk khusus keluar nyiapin kebutuhan dapur. Tapi sejak ada titipku, nggak perlu lagi ribet dan repot untuk keluar. Intinya, untuk keluarga harus selalu memberikan yang terbaik. Dimulai dari mempersiapkan dan memastikan bahwa bahan-bahan kebutuhan dapur selalu fresh dan higienis. Miss Mary, 5 menit lagi ya. Betul kan? Titipku membantu banget. Udah sesibuk ini aja, masih bisa kasih nutrisi untuk anak dan suami. Produk segar berkualitas, jam pengantaran pun bisa kita atur sendiri. Lewat titipku, belanja lengkap dan segar dari pasar jadi lebih praktis. Tes, ya. Halo, selamat malam semuanya. Masih semangat ya? Sudah malam-malam, sudah makan, dingin-dingin, hujan-hujan gitu ya. Oke, thank you untuk Pak Natali dan juga Bu Nuni dan juga tim dari startup lokal dan juga Sky Star Ventures dan juga untuk teman-teman dari UMN dan juga para peserta yang udah datang. Malam-malam masih mau belajar, masih mau meluangkan waktunya, terima kasih banyak. Perkenalkan saya Henry Suharja, saya co-founder dan CEO Titipku. Dan di sini saya datang ternyata nggak sendirian ya. Ternyata ada Daud, ini juga dari tim Titipku, di sana juga ada Hero. Dia juga masih mahasiswa UMN, tapi dia sudah kerja magang di Titipku. Boleh tepuk tangan ya, sangat semangat ya. Oke teman-teman ya, saya diberi topik untuk malam ini adalah Master the Art of Pitching. Gitu ya. Tahun 2021 waktu saya di YC, saya pernah punya rekor untuk diri saya sendiri adalah saya pitching hanya 15 menit itu lewat Zoom ke investor di Amerika, saya dapat $500.000 gitu. Dan selama proses di YC selama 3 bulan kita close fund lebih dari $4 juta gitu. Itu 2021. Kemudian kemarin untuk yang round ini, saya berhasil pecahkan rekor saya sendiri. Tanpa pitching secara resmi, hanya ngobrol di tempat makan, saya dapat $1,6 juta. Gitu. Nah, jadi saya berharap teman-teman nanti ketika pulang dari sini, teman-teman yang punya startup atau yang punya bisnis, jadi kalau kita fundraising itu nggak harus sebagai tech company ya, nggak harus sebagai platform digital. Tapi sebenarnya bisnis apapun, kalau mau scale up, memilih untuk jalur fundraising, itu bisa juga melakukan pitching ke investor ya. Harapan saya teman-teman pulang dari sini, nanti pulang bisa pecahin rekornya masing-masing ya. Gitu. Oke, kita mulai ya. Oke, untuk malam ini saya akan share tentang 3 topik. 1 fundraising, 2 tentang pitchingnya itu sendiri, 3 tentang pitch deck ya. Nanti di akhir sesi, paling akhir saya akan kasih contoh bagaimana saya pitching. Oke, ini topik pertama tentang fundraising dulu ya. Nah, ini waktu itu saya ngobrol dengan Pak Natali, saya bilang, "Pak, menurut saya tetap saya sampaikan dulu tentang ini gitu." Kenapa? Karena harapan saya gini, saya ketemu banyak sekali founder yang lebih
junior gitu ya, mereka itu seringkali salah paham. Jadi salah pahamnya itu dikiranya semua hal itu akan selesai kalau pitchingnya bagus. Kalau kita tuh pinter ngomong, pinter jualan, pinter selling, investor pasti langsung masuk kasih duit. Itu kesalahan nomor 1. Gitu. Jadi karena nggak paham benar-benar prosesnya fundraising seperti apa, nah dia miss. Mau dia sepinter apapun, mau sebisnisnya sebagus apapun, mau pitchingnya sehebat apapun, tapi ketika nggak benar-benar paham tentang progresnya, akhirnya bisa kacau atau berakhir tidak baik. Gitu. Ini yang saya pelajarin di Y Combinator di US selama 3 bulan ya. Jadi ilmunya YC itu spesifik tentang 1 adalah bangun startup dengan cara yang benar, 2 fundraising. Nah, mungkin teman-teman ada yang baca berita ini kemarin sejak 2022, 2023, bahkan sampai 2024 ternyata tsunami PHK, betul ya? Baca beritanya ya, tahu ya banyak sekali startup yang tutup ya. Teman saya satu persatu cari kerja di tempat lain, resign atau company-nya tutup gitu ya. Teman-teman saya yang bahkan di venture capital juga pada resign satu persatu gitu ya. Nah, ekosistemnya startup di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Gitu. Ya, bahkan ada orang yang bilang nih ya seperti ini. Yang hidupnya dari funding ke funding itu yayasan, bukan perusahaan. Betul? Oke. Nah, zombie unicorn adalah startup dengan valuasi jumbo tetapi goyah dan membutuhkan investor untuk bertahan hidup. Gitu. Kemarin ada Goto, tapi Goto udah profit. Berkat Patrick Waluyo ya. Gitu. Lalu ada juga nih mungkin teman-teman baca berita ini 2022 loh ya. Milik Kaisang raih 101 miliar. Wah, gitu ya. Padahal lagi tech winter katanya. Tapi ternyata ada yang tetap bisa dapat uang, betul kan? Gitu. Ya, nih ada yang dapat nih ya, Pintu 113 juta dolar series B. Ini berarti sekitar berapa? Hampir 2 triliun ya. Gitu. Nah, ini ternyata selama 2022 masih ada yang banyak sekali dapat funding, bahkan kemarin pun masih ada lagi gitu. Oke. Nah, ini adalah tipe-tipe kalau kita tuh mau fundraise itu ke siapa ya. 1 ada angel investor ya. Yang kedua adalah venture capital seperti Skystar Ventures. Nah, saya bantu promosi ya. Gitu. Lalu juga syndicate angels ya. Ini kayak tadi Pak Atali, Bu Nuni dan teman-temannya gitu. Family and friends ya. Jadi mungkin ada juga yang cari dananya dari keluarga, dari teman seperti itu. Nah, ini dia. Bagaimana sih sebenarnya kalau ditanya fundraising itu caranya gimana? Jadi ini ketika saya masuk ke Y Combinator, itu sesi pertama presidennya YC itu langsung sesi pertama tuh menyampaikan ini. Kalian kalau mau fundraising, kata kuncinya adalah leverage. Gitu. Itu kata kunci pertama. Kata kunci kedua adalah saat tidak butuh. Gitu. Nah, ini menarik ya. Justru kan kebalikan ya. Biasanya kan kita selalu berpikirnya yang penting cepat dapat duit, bener kan gitu. Kok investornya nggak kasih uang gitu kan. Nah, leverage itu artinya gini. Leverage itu posisinya kita itu ada di atasnya investor. Posisi daya tawarnya kita, daya jualnya kita itu harus di atasnya sang investor. Jadi kalau posisinya kita kebalikan, kita yang di bawahnya, daya jualnya kita di bawahnya dia, itu artinya posisinya kita yang minta uang. Nah itu posisinya kita itu nggak kuat, kita nggak punya nilai jual yang lebih tinggi. Jadi akibatnya apa? Kita harus gimana? Ngemis-ngemis, betul? Harus temuin berapa banyak gitu loh, kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi leverage itu harus didapatkan. Nah, leverage artinya apa? Kalau kita punya bisnis, leverage-nya apa? 1, mungkin kayak Pak Natali ya, experience founder, udah bangun tiket.com gitu ya. Sudah sukses exit gitu. Nah, itu 1 leverage. Sebagai founder udah punya experience dan nama yang bagus sekali gitu. Yang kedua apa? Bisnisnya sendiri. Bisnisnya itu kondisinya bagaimana. Yang ketiga tentu prospeknya bisnisnya ke depan. Jadi itu adalah artinya leverage. Kalau posisinya kita itu semuanya nggak punya, semuanya jelek masih di bawah, sangat wajar kita jatuhnya minta gitu ya. Nah kalau minta itu umumnya ke siapa? Ke angel investor gitu, yang masih perorangan gitu ya. Nah saat tidak butuh, kenapa teman-teman ya saat tidak butuh? Karena itu adalah momen di mana kita punya
kekuatan kita punya leverage itu. Gitu. Jadi kalau misalnya nih posisinya kita itu sangat-sangat membutuhkan, kalau nggak di funding kita mati, ya sudah mati aja. Nanti dikatain investor gitu. Ya, gitu. Oke ya, jadi ini yang harus diingat, ini nggak boleh dilanggar. Kalau kita ngelanggar, kita akan kalah. Investor mungkin ada yang mau, tapi kita diperes. Ya. Nah, ini kebanyakan kesalahan para founder yang masih awal itu seperti itu. Saya ketemu banyak kayak founder yang masih di kampus-kampus, yang masih startupnya baru mulai. Sama angel ada yang dikerjain. Saya kasih kamu 50 juta rupiah ya, tapi saya minta 50%. Wah, itu anak mudanya karena masih mahasiswa nggak ngerti. Dengan senang hati dia ambil. Ya kan gitu. Nah, padahal itu udah jelas. Itu dikadalin lah istilahnya kayak gitu. Ya. Oke, nah jadi ini yang kadang kita tuh nggak paham. Kadang itu ya, mungkin kalau founder yang baru mulai, itu hanya mikirnya adalah, oh investor tuh hanya perlu kasih saya uang, udah selesai urusan saya sama dia. Nah padahal nggak gitu. Kalau orang itu memposisikan diri sebagai investor, dia mau kasih kita funding ya, itu ada beberapa posisi loh. Satu jelas pemegang saham ya, yang kedua sebagai advisors ya, sebagai pemberi nasihat. Yang ketiga, kalau levelnya udah tinggi, kalau seorang investor itu udah kasih sekian juta dolar, tidak hanya ratusan ribu dolar, sudah pasti dia ada minta posisi. Ada minta sebagai komisaris atau BOD gitu ya. Terus juga sebagai konektor, membukakan pintu kemanapun gitu. Lalu sebagai support system ya. Nah gini, kalau kita itu beruntung, kita akan punya investor yang bisa bantu kita untuk 5 hal ini. Jadi tidak hanya dia kasih uang, namanya dicatat di kita, ya gitu. Nah, kami sebagai Titipku mengalami kita sangat-sangat beruntung punya shareholder dan juga advisors yang sangat baik, namanya Pak Natalia Ardianto dan Bu Nuni Tirta ya. Nah, boleh tepuk tangan ya buat mereka. Jadi kami benar-benar hutang budi ke Pak Natalia dan Bu Nuni karena dari tahun-tahun awal sekali Titipku, mereka sudah percaya dan support Titipku. Kalau investor yang benar-benar positif, yang benar-benar baik teman-teman ya, dia akan sangat hati-hati memilih startup yang mau diinvest. Karena apa? Karena itu nama baiknya dia. Gitu. Kalau startupnya foundernya macam-macam, melakukan kejahatan, melanggar hukum, itu dia akan ikut keseret gitu loh. Gitu. Jadi kalau yang hati-hati sekali justru sangat selektif gitu, nggak akan mau sembarangan kayak support, dikasih saham jadi advisors mau gitu enggak gitu loh. Gitu. Oke, ini agenda. Ya orang kalau taruh uang pasti ada agendanya, betul ya? Gitu. Nggak mungkin dia hanya kayak diem-diem aja gitu. Satu, ada investor tuh yang punya visi. Dia punya visi kayak, oh saya tuh mau bantu kamu karena saya berharap kamu bisa melakukan salah satu mimpi saya. Nah biasanya kalau saya tuh pitching ke angel, saya ketemu banyak yang punya ini. Lalu ada juga yang punya program. Jadi maksudnya dia pengen melakukan suatu kegiatan, nah kita diharapkan bisa membantu mewujudkan kegiatannya itu. Tentu ROI ya, sebagai investor pasti pengen ya ngelihat berapa balik uangnya dia tuh seberapa tinggi rate-nya dan sebagainya. Lalu return on equity-nya, nilainya sendiri di company itu, dan juga impact. Nah ini yang terakhir agak-agak jarang teman-teman ya. Di Indonesia itu masih sedikit yang masih mau berpikir tentang impact. Jadi nggak semua venture capital itu mau berpikir tentang itu, angel investor pun nggak semuanya mencari itu. Tapi kalau yang spesifik mencarinya itu impact, dia justru pertanyaan pertamanya adalah impact-nya apa? Gitu. Kenapa? Karena begini, kalau orang yang levelnya sudah super kaya ya, mereka udah nggak berpikir lagi tentang uang, mereka itu mau bantu anak-anak muda, mau kasih kayak gitu, tapi pertanyaannya ada impact-nya nggak? Kalau nggak ada impact-nya justru dia nggak mau kasih. Nah gitu ya. Sementara ada impact-nya berapapun kita minta dikasih loh. Itu kita mengalami dan kita membuktikan gitu. Oke, nah ini dia. Ini adalah ilmu dari YC ya. Teman-teman bisa juga baca, itu source-nya library di Y Combinator ya. Teman-teman bisa googling, bisa buka startup school-nya YC ya. Nah, jadi apa tujuannya kita tuh pitching gitu loh. Menunjukkan investor kenapa dia harus invest. Gitu. Sebenarnya tujuan utamanya tuh itu ya. Terus kita itu harus ngapain? Clear dan juga tepat gitu ya. Secara overview tentang bisnis yang kita bangun. Lalu kita tuh mau kemana, bisnisnya kita tuh mau kemana.
Dan kenapa kita tuh dapat funding itu bakal membantu kita mencapai ke sana. Ini jadi teman-teman ini fundamentalnya tentang fundraising ya, gitu. Jadi saya pernah di WA sama teman saya orang Jogja, saya asli dari Jogja, titipku aslinya dari Jogja. Nah, ada teman saya dari Jogja, dia punya usaha di bidang F&B. Terus tiba-tiba dia WA ke saya, Hen, aku mau fundraising, tolong dibantu dong, gitu. Oh gitu, oke. Bisnisnya dia di Jogja udah punya beberapa cabang lokasi, dan dia memang bagus. Secara traction itu udah ya total miliaran ya per bulan gitu. Nah, terus setelah itu dia bilang, kan saya tanya, memang mau fundraising berapa besar? Ya kira-kira 500 miliar lah. Gitu ya. Nah, saya tanya, oh bro ini kenapa cari sebanyak itu? Apa memang perlu sebanyak itu gitu kan? Oh aku nggak ngerti juga sih. Aku cuma baca berita kopi kenangan dapat berapa ratus juta dolar gitu. Gitu. Ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Kadang-kadang itu banyak founder yang masih awam yang nggak mengerti sebenarnya kita tuh fundraising tuh buat apa? Kenapa kita tuh butuh uang itu? Kenapa harus fundraising justru gitu? Nah, saya ketemu banyak sekali teman-teman ya founder yang sudah unicorn ya di Indonesia maupun di luar negeri. Beberapa orang founder yang udah unicorn itu menjadi shareholder-nya Titipku juga gitu. Nah, ketika saya ngobrol dengan semuanya itu punya satu statement yang sama. Hen, saya menyesal saya fundraising uang terlalu banyak dari venture capital. Gitu. Itu semuanya tuh punya story yang sama tentang itu ya. Jadi mereka malah berpesan kepada saya kalau nggak perlu nggak usah gitu. Nah, jadi di sini teman-teman yang saya mau bilang, teman-teman yang mau punya startup yang mau bangun ya gitu. Nah, pikirkan lagi, hitung lagi, buat plannya lagi secara sedetail mungkin. Kita memang perlu atau enggak. Jadi pertanyaannya bukan pertama adalah mau fundraising ke siapa, mau pitching ke siapa, atau mau butuh funding berapa, enggak. Tapi pertama adalah tanya dulu benar-benar perlu atau enggak gitu. Karena kalau bisnisnya kita udah jalan, kita masih punya modal yang cukup, kita masih bisa hidup, masih bisa jalan sendiri, independen sendiri, equity-nya 100% sahamnya itu miliknya kita sebagai founder, ya nggak perlu. Gitu kan. Sebenarnya ada banyak sekali kalau kita tuh butuh dana, betul ya? Mungkin pertama memang bisa muter dari modal sendiri. Ya, saya ketemu banyak juga kok, anak-anak muda yang omsetnya per bulan udah miliaran, mulainya usahanya dari rumah, modalnya nggak ada. Modalnya modal sendiri. Saya selama 3 tahun di Jakarta, saya ketemu banyak sekali ini. Anak-anak muda yang hebat seperti ini. Yang kedua adalah kalau misalnya pinjaman. Kalau memang ini memungkinkan, ada yang mau pinjemin uang berupa loan ya, berupa hutang, tinggal hitung berapa bunga. Jadi nggak perlu kehilangan equity. Karena equity atau saham adalah kontrolnya kita terhadap company. Benar ya? Begitu kita hilang 51%, itu bukan lagi company-nya kita. Ya. Terus yang ketiga adalah kalau kita mungkin tadi F&B atau mungkin bisnisnya yang berupa space itu, nah mungkin yang butuh lokasi ya maksud saya, nah itu bisa juga dengan franchise, benar? Jadi maksudnya nggak harus melakukan fundraising seperti itu. Atau yang keempat bisa kerjasama. Kalau memang butuh space, butuh dana untuk buka cabang, kita bisa kerjasama sharing revenue. Ya, jadi mungkin ini supaya clear bahwa fundraising itu bukan satu-satunya jalan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi bukan berarti kalau kita nggak fundraising kita nggak akan bisa apa-apa. Enggak, itu kesalahan ya. Gitu. Tapi sebelum melakukan fundraising, hitung lagi, pikir lagi. Itu sedetail-detailnya. Terus termasuk juga siapa investor, tipe-tipe investor yang kita cari. Benar kan? Gitu.